Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini, di hari Rabu ya, rutin insyaallah kita bisa berkumpul dan bertatap muka walaupun tidak satu tempat, tapi insyaallah satu hati, satu iman, satu tujuan ya. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang dimana kita masih bisa bersama-sama dalam kajian fikih pertemuan kedua ini. Dan mungkin ada teman yang baru, sedikit informasi, ini adalah kajian kedua, di mana kajian yang pertama ini dilaksanakan Rabu kemarin dengan tema apa itu fikih, gitu ya. Jadi kalau misal mau mengulang bisa lihat di YouTube ya. Channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya Mataku. Mataku. Silakan di subscribe, like dan komen. Oke. Kedua, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita di akhir kiamat kelak kita diakui sebagai umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kedua ini masih bersama narasumber utama kita, yaitu Ustadz Aris Abu Arsyad. Beliau adalah pembina dari Mataku. Malam ini akan dibahas sebuah tema, yaitu hukum seputar air, bagian 1. Di pamfletnya dicetak besar dengan kata at-tahur. Benar nggak sah? At-tahur gitu ya. Di sini ditulis bagian 1, berarti kan ada bagian-bagian berikutnya ya. Jadi sangat disayangkan kalau misal kita hanya berhenti di bagian 2 ini. Bagian 1, maaf. Baik, untuk memulai acara malam hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan bismillah ini, semoga bisa memperlancar dan memberi keberkahan dalam kajian fikih malam ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembagian snack. Ya, silakan snacknya disiapkan masing-masing dan dinikmati masing-masing ya. Karena alhamdulillah ya, di kondisi sekarang ini kita lebih hemat dan lebih efisien dengan masih bisa bertatap muka, interaksi langsung, tapi tidak mengeluarkan konsumsi, paling mengeluarkan pakai data itu ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung ke inti pembahasan kita malam ini kepada Ustadz Aris Abu Arsyad. Kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala sunnati yuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tertulis nantiasa kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Kalau ada kesalahan, semoga senantiasa tercurah kepada kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada beliau, para sahabat, dan serta kaum muslimin yang
alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Bogor Allah menurunkan hujan. Suara saya kecil ya? Iya, Ustaz. Kecil? Iya, Ustaz. Agak kecil suaranya. Kayaknya perlu dari speaker ya? Bisa dicoba. Iya. Nah, sudah jelas kan? Tapi masih terdengar ya? Sudah, masih. Sekarang udah lebih jelas, kan? Ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa lanjutkan kajian kita. Mohon maaf ini ada yang mengganggu. Jadi ini isi kajian sambil ngasuh ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada dan tidak kurangi kesulitan di dalam kajian ini. Mudah-mudahan malah jadi hiburan ya, karena bosan dengan suara saya. Pada kesempatan malam hari ini kita mengambil tema bagian 5. Tema yang kita angkat adalah apa itu nanti akan kita bahas. Jadi dalam tema ini kitab rujukan yang saya pakai itu yang pertama adalah kitab Al-Jami' li Ahkamis Shalah karya Mahmud Abdul Latif Pointo. Kemudian yang kedua kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan yang ketiga adalah kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Jadi kalau dua kitab yang pertama itu adalah termasuk baru ya. Sementara yang terakhir adalah kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah. Beliau adalah ulama dari mazhab Hambali. Kitab Al-Mughni ini merupakan syarah dari kitab Al-Mukhtasar karya ulama mazhab Hambali yaitu Al-Khirafi yang kemudian disyarah oleh Ibnu Qudamah menjadi kitab Al-Mughni. Ini beberapa referensi yang bisa nanti teman-teman pakai. Walaupun sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan tetap saya akan juga menjadikan referensi kitab-kitab yang lain. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, misalnya adalah kitab Al-Majmu' ya, karangan dari Imam An-Nawawi yang merupakan kitab fikih besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Begitu juga kitab Al-Um karangan dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, pada kesempatan malam hari ini memang kita masuk kepada hukum seputar air. Ya, jadi hukum seputar air. Jadi hukum seputar air ini masuk ke dalam bab pembahasan toharoh. Jadi insya Allah untuk bab toharoh
insya Allah nanti kita akan ada 11 pertemuan. Jadi 11 pertemuan untuk membahas terkait bab Toharoh. Dan ini adalah pertemuan pertama yang membahas atau yang berada dalam pembahasan bab Toharoh. Ketika bicara terkait dengan toharoh, ini memang kita pahami ya apa itu toharoh. Ya. Jadi apa itu toharoh? Nah, memang secara umum tidak atau secara khusus tidak kita bahas, ya. Tetapi intinya bahwa toharoh itu adalah aktivitas bersuci. Secara bahasa yang disebut dengan toharoh itu adalah an-nazahatu anil aqdar. Jadi menghilangkan dari al-aqdar atau al-qadar. Al-aqdar atau al-qadar itu artinya adalah kotoran. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang keempat ya. Jadi ini insyaallah kotoran atau najis. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan kajian fikih yang keempat. Nah, yang al-aqdar atau al-qadar atau kotoran. Sementara kalau menurut Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan toharoh syar'i atau secara syar'i itu adalah rafu ma yamna'u shalat. Jadi toharoh itu adalah mengangkat apa-apa yang menghalangi sholat min hadasin atau najasatin. Yang menghalangi sholat itu berupa hadas maupun najis. Nah, itu menurut Imam Ibnu Qudamah. Jadi ini adalah pandangan dari mazhab Hambali. Tetapi secara umum juga menjadi pandangan dari mazhab Maliki maupun Hanafi. Tidak terlalu berbeda pandangan mereka terkait dengan toharoh itu adalah rafu ma yamna'u shalat. Jadi mengangkat atau menghilangkan apa-apa yang menghalangi sholat dengan hadasin atau najasatin, ya, baik berupa hadas maupun najis. Yang itu dilakukan bil ma'i dengan air, atau rafu hukmihi atau mengangkat atau menghilangkan hukumnya itu bituron dengan tanah atau dengan debu. Ya. Nah, dari definisi toharoh ini, makanya akan kita pahami bahwa pembahasan toharoh itu berkaitan yang pertama adalah atau bersuci ini. Yang pertama adalah apa-apa yang digunakan untuk bersuci. Ya. Misalnya. Yang pertama adalah apa yang digunakan untuk bersuci. Nah, disinilah kemudian kita tema kita sekarang, jadi berkaitan dengan, makanya kemudian kita berbicara terkait dengan hukum seputar air, karena ini berkaitan dengan apa yang bisa mensucikan. Nah, yang kedua adalah apa-apa yang bisa menghalangi sholat. Jadi di dalam definisi toharoh tadi disebutkan rafu ma yamna'u sholat. Nah, jadi memang yang disebutkan itu adalah sholat, karena biasanya kalau tidak ada yang menghalangi sholat, maka itu sudah menjadikan seorang muslim itu terbebas dari atau berarti dia dalam kondisi yang suci, ya. Jadi kalau
seorang muslim itu sah untuk melaksanakan aktivitas sholat, maka itu menunjukkan bahwa seorang muslim itu dalam kondisi yang suci. Ya. Nah, sementara sebaliknya, ketika ada seorang muslim itu untuk sholat, jadi yamna'u atau menghalang itu bukan enggan, ya, tapi itu menjadikan kalau sholat malah haram, malah berdosa. Ya. Nah, jadi sehingga seorang muslim itu terhalang untuk sholat, maka itu menunjukkan bahwa seorang muslim itu dalam kondisi tidak suci. Pembahasan yang kedua nanti adalah terkait dengan apa yang menghalangi sholat atau yang menjadikan seorang muslim itu tidak suci. Disitulah kita akan membahas terkait dengan najis. Nah, terus kemudian bahasan yang berikutnya atau bagian yang ketiga itu adalah terkait dengan bagaimana menghilangkan najis tadi atau bagaimana aktivitas bersuci. Nah, ini nanti yang akan bagian ketiga yang akan kita bahas. Jadi nanti akan kita bahas terkait dengan hukum terkait dengan mandi, hukum terkait dengan wudu, kemudian hukum terkait dengan tayamum. Nah, jadi ini gambaran pembahasan yang akan kita lakukan ya. Jadi yang akan kita pembahasan di dalam nah ya, Ustaz? Suaranya putus-putus lagi, Ustaz. Hukum seputar air ini ayat putus-putus. Ya. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Jelas sih, cuma agak kemeresak dan Masih kurang jernih. Ustaz. Bisa coba. kurang jernih ya. Apakah sekarang jelas? Lebih jelas, Ustaz. Lebih jelas. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang kita akan bahas terkait dengan hukum seputar air, yaitu bagian pertama itu kita akan bahas at-tahur. Ya, apa itu at-tahur? Jadi at-tahur itu diartikan sebagai sesuatu yang mensucikan, sesuatu yang bisa membuat menjadi suci. Nah, itu yang dimaksud dengan at-tahur. Jadi ini berbeda dengan at-tahir, ya. Kalau at-tahir itu artinya suci. Nah, menurut Ibnu Qudamah ya di dalam kitab Al-Mughni, yang dimaksud dengan at-tahur itu adalah at-tahur itu termasuk isim muta'addi. Jadi isim muta'addi itu adalah isim yang membutuhkan objek. Ya. Jadi kalau suci itu sudah nggak perlukan objek. Tapi kalau menyucikan, ya itu membutuhkan objek. Nah, tetapi dalam konteks at-tahur ini, ya atau mensucikan ini, maka objeknya sudah bisa dipahami bahwa objeknya itu adalah apa-apa yang memang tidak mensucikan, yaitu terkait dengan najis. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan at-tahur. Ya, jadi at-tahur ini yang dimaksud itu adalah apa-apa yang mensucikan. Dan ini adalah sebutan atau pembahasan kita terkait dengan air. Baik, mari kita lihat langsung di slide-nya, silakan. Silakan. Nah,
Allah berfirman ya di dalam surat Al-Furqan ayat 48, "Wanzalna minas sama'i ma'an tahura." Nah, jadi di situ di dalam surat Al-Furqan ayat 48 ini ada lafaz tahura. Ya. Jadi wanzalna minas sama'i, dan kami telah menurunkan dari langit ma'an tahura. Jadi tahura di sini ini kata yang digunakan untuk mensifati kata sebelumnya yaitu ma'an. Ma'an di dalam Al-Furqan ayat 48 ini disifati dengan tahurun yang diartikan dengan amat bersih atau suci. Ya. Sementara di dalam surat Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirukum bih. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 11 ini kemudian Allah menjelaskan, wa yunazzilu 'alaikum, dan Allah telah menurunkan atas kalian minas sama'i, ya, dari langit, ma'an, air. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah air hujan. Kemudian Allah menyebutkan fungsinya, yaitu liyutahhirukum bihi, untuk mensucikan kamu. Nah, ini menjadikan penjelas bahwa lafadz ma'an tahura yang ada di dalam surat Al-Furqan ayat 48 itu yang dimaksud bukan hanya sekedar bahwa air itu suci, tapi lafadz tahurun di situ mengandung makna atau pemahaman sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 11, yaitu liyutahhirukum bihi. Jadi agar kalian itu mensucikan dengannya. Sehingga di dalam lafadz tahura itu sudah terkandung pemahaman atau fungsi bahwa air yang suci itu sekaligus memiliki kemampuan untuk mensucikan. Lanjut. Berikutnya, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya sa'ala rajulun Rasulullah, jadi ada seorang laki-laki yang bertanya, ya, kepada Rasulullah. Faqala inna narkabul bahr. Maka ia berkata, sesungguhnya kami naik al-bahr, ya, maksudnya berlayar, ya, di lautan. Wa nahmilu ma'anal qalilan minal ma'i. Dan kami membawa bersama kami itu al-qalil, sedikit, minal ma'i, dari air. Jadi kami hanya membawa air sedikit. Fa in tawaddu'na bihi atisna. Jika kami menggunakannya untuk berwudu dengannya, atisna, ya, maka itu akan menjadikan kami kehausan. Afana tawaddu'u min ma'il bahri, maka laki-laki tadi bertanya kemudian kepada Rasul, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, faqala Nabiyyu, bahwa Nabi SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatu. Ya. Nah, jadi Rasul kemudian bersabda di dalam hadis ini bahwasanya huwa tahuru. Jadi ia maksudnya adalah al-ma'ul bahru at-tahuru. Bahwasanya air laut itu adalah at-tahuru. Nah, di sini menggunakan lafadz yang sama, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 48 bahwa ma'an tahura. Nah, di sini digunakan sebagai penjelas bahwa air laut itu adalah at-tahur, ya, suci. Ya. Nah, tetapi juga sebagaimana di dalam surat Al-Anfal bahwa at-tahur atau suci di sini itu maksudnya adalah bukan hanya suci tetapi juga sekaligus meliputi kemampuan untuk mensucikan. Kenapa kita pahami seperti itu? Karena jawaban Rasul bahwa huwa tahuru, ya, kalau hanya dipahami bahwa air laut itu suci, ya, maka jawaban Rasulullah itu tidak menjawab pertanyaan dari laki-laki yang bertanya tadi. Karena laki-laki yang bertanya tadi itu bertanya,
apakah kami boleh wudhu dengan air laut? Nah, jawaban bahwa huwa tahuru itu hanya bisa dipahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah bahwa bukan hanya air laut itu suci, tetapi air laut itu juga memiliki kemampuan untuk mensucikan. Sehingga menjadi jawaban bahwasanya boleh, ya. Jadi jawaban panjangnya boleh, ya, berwudhu dengan air laut karena air laut itu memiliki kemampuan untuk mensucikan, ya. Nah, jadi ini yang maksud atau makna dari at-tahur. Berikutnya. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu qila li Rasulullah, ya, jadi dikatakan, sesungguhnya dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddu min bi'ri Budo'ah. Apakah kami boleh, ya, berwudu dari air telaga Budo'ah? Wa hiya bi'run yudrahu fiha al-khiyadu wa lahmul kilabi, ya. Jadi yang dimaksud dengan bi'ru Budo'ah atau telaga Budo'ah itu adalah sebuah telaga di mana darah haid, ya. Jadi di dalamnya itu fi hal haid, fi hal hiyad. Jadi ada darah haid, terus kemudian walahmul kilabi, ya, daging anjing, wanatmu, ya, dan segala sesuatu yang buruk itu yudrahu fiha, itu dibuang di dalamnya. Faqala Rasulullah, maka kemudian Rasulullah bersabda, al-ma'u tahurun, airnya itu adalah suci, ya, la yunajjisuhu syai'un, yang tidak menajisi, ya, yang tidak menajisinya sesuatu apapun. Nah, jadi di sini juga Rasul menggunakan kata tahurun, ya, suci, tetapi juga mengandung makna mensucikan tadi, ya, karena ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan ana tawaddu, ya, apakah kami boleh untuk berwudu, ya, dengannya. Nah, jadi telaga Budo'ah atau Budo'ah ini merupakan telaga tadi, ya. Jadi banyak tempat pembuangan darah dan seterusnya, tetapi telaganya itu lebar, ya, luas, ya. Nah, sehingga kemudian karena pemahaman itu Rasulullah kemudian mengatakan bahwa al-ma'u tahurun, ya, jadi airnya itu adalah memiliki sifatnya suci dan memiliki kemampuan untuk mensucikan. Ya, lanjut. Nah, dari sini ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Jadi dari dalil-dalil ini, baik yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal tadi, ya, terus kemudian juga yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 48, begitu juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan air laut, terus kemudian juga terkait dengan air telaga Budo'ah, maka disitulah kemudian kita memahami apa makna at-tahur sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Jadi yang dimaksud dengan at-tahur itu adalah bahwa bendanya itu dalam konteks ini adalah air, itu adalah bersifat suci sekaligus bisa mensucikan benda yang lain, ya. Nah, dan ini itu bersifat umum, ya. Jadi bersifat umum ini untuk segala jenis air, ya. Jadi segala jenis air, baik itu air hujan, ya, air laut, atau bahkan misalnya air salju, ya, atau air es, ya. Di dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma tahhirni bil ma'i wasalji wal barodi. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, Allahumma tahhirni, ya Allah, sucikan aku bil ma'i dengan air, ya, wasalji dan salju, ya. Jadi salju itu bahasa Arab ya, tapi pakai sa, ya, ya. Bil ma'i wasalji, ya, dengan air, begitu juga dengan salju, wal barodi, juga dengan es. Nah, ini menunjukkan bahwa salju atau air salju atau kemudian juga air es, ya, itu memiliki kemampuan untuk mensucikan, ya, tapi bentuk airnya, ya, jadi bukan masih es balok gitu, ya, es batu gitu. Nah, itu nggak bisa digunakan misalnya untuk bersuci, ya, karena bersuci nanti di sini konteksnya adalah membasuh, ya. Jadi nanti kita bahas ya. Jadi nanti ada istilah membasuh, ya, ada istilah mengusap. Yang itu berbeda antara mengusap dengan membasuh, ya. Nah, aktivitas bersuci itu ada yang mengusap, ada yang membasuh. Nah, kalau membasuh itu adalah mengairi, ya. Jadi memang harus dalam bentuk air, ya. Sehingga kalau bentuknya itu adalah es batu misalnya, maka tentunya tidak bisa digunakan untuk membasuh, ya. Nah, sehingga tidak sempurna aktivitas di situ. Jadi salju, kemudian es tadi, itu konteksnya adalah ketika dia sudah mencair. Nah, ini kalau di dalam di dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebutkan, nah, beberapa ulama yang lain juga menyebutkan bahwa mereka menyebutkan istilah yang disebut dengan air mutlak, ya. Jadi al-ma'u at-tahiru al-mutlaqu, ya. Jadi air yang suci dan disifati dengan air mutlak, ya. Nah, inilah yang kemudian disebut secara umum itu sebagai air itu sendiri, ya. Nah, jadi nanti akan dikeluarkan dari sebutan air mutlak, itu adalah air yang sudah yang di dalamnya itu ada campuran, ya. Nah, itu tidak disebut dengan sebagai air mutlak. Nah, jadi hukum atau asal air itu adalah bahwa seluruh air itu suci, ya, dan memiliki kemampuan untuk mensucikan. Lanjut. Nah, ini hukum air, ya. Jadi tadi, ya, jadi air tadi itu adalah air secara umum. Tadi saya sebutkan, ya, air hujan, terus kemudian air sumber, ya, mata air, terus kemudian air laut, air danau, air sungai, salju, air es, ya. Maka itu termasuk ke dalam air secara umum tadi, yang hukum asalnya itu adalah suci dan memiliki kemampuan untuk mensucikan, ya, yang dalam pembahasan kita ini disebut sebagai at-tahur. Nah, kondisi air yang seperti ini bisa hilang, ya, bisa hilang dikarenakan dua kondisi, ya. Jadi air yang memiliki status suci dan mensucikan tadi
itu bisa kehilangan sifatnya itu dalam dua kondisi. Yang pertama itu adalah ketika air tersebut itu bercampur dengan satu atau beberapa material benda sampai pada kondisi tidak bisa disebut lagi sebagai air karena hilangnya salah satu sifat air, di mana campuran yang baru itu tidak bisa disebut sebagai air lagi, melainkan sesuatu yang baru yang bukan air. Jadi berbeda ya antara air itu dengan cairan, ya. Jadi tidak setiap cairan itu adalah air, ya, atau disebut sebagai al-ma'u, ya. Jadi tidak setiap yang cair itu disebut sebagai al-ma'u, ya, karena yang cair itu banyak, cairan, terus kemudian larutan, ya, minuman, ya. Nah itu tidak terkategori sebagai al-ma'u, ya, atau air. Nah disinilah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau di dalam salah satunya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yang beliau itu menyebut dengan air mutlak. Jadi beliau menyebut sebagai air mutlak itu adalah beliau menyatakan alladzi la yudafu ila ismi syai'in, ya, ghairihi. Jadi Imam Qudamah itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-ma'u at-tahiru al-mutlaqu itu adalah alladzi la yudafu ilal ismi syai'in ghairihi. Jadi air yang dia tidak disandarkan, ya, kepada sesuatu yang lain, ya. Nah jadi itu yang disebut sebagai air mutlak, ya, yang ketika disandarkan kepada sesuatu yang lain itu beliau mengatakan mimma la yuzayilul ismuhu ismal ma'i, ya, fi waqtin. Jadi yang kalau kemudian disandarkan kepada sesuatu yang lain itu menjadikan air tadi itu la yuzayil, tidak bisa dipisahkan, ya, dirinya atau sesuatu yang mencampur tadi itu dengan air tadi, ya. Nah sehingga akhirnya ketika bercampur itu maka dia tidak lagi disebut sebagai air, ya, tapi disebut sebagai sesuatu yang lain, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kopi misalnya, minuman kopi, ya. Jadi minuman kopi itu telah mengeluarkan minuman kopi itu dari posisinya sebagai air, ya. Walaupun minuman kopi itu merupakan campuran dari dua zat yang hukum asalnya itu sama-sama suci, ya, airnya misalnya suci, kopinya juga suci, terus kemudian dicampur jadi minuman kopi, ya. Nah memang minuman kopi itu bukan menjadi sesuatu yang najis, tetapi dia telah keluar dari sifatnya sebagai air, sehingga minuman kopi itu tidak memiliki sifat lagi sebagai at-tahur, ya, yaitu kemampuannya untuk mensucikan itu menjadi hilang, ya. Jadi sehingga tidak bisa kita misalnya wudhu, ya, dengan air kopi, ya, walaupun air kopinya itu satu kolam misalnya, ya, maka tidak bisa digunakan untuk wudhu, ya. Jadi yang saya katakan tadi, tidak setiap cairan itu adalah sama dengan air, ya. Nah jadi ini kondisi yang pertama yang mengeluarkan air itu dari statusnya sebagai at-tahur. Yang kedua, jadi air itu akan keluar dari kondisinya sebagai at-tahur jika air tersebut berada pada kondisi kurang dari 2 kula dan kemudian terkena benda najis, ya. Nah ketika ini yang terjadi, maka air tadi itu disebut sebagai air najis, ya. Nah ketika dia disebut sebagai air najis, maka dia
kehilangan sifatnya sebagai at-tahur. Ya. Jadi ini dua kondisi yang mengeluarkan air dari sifatnya sebagai at-tahur. Ya, lanjut. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ya, jadi terkait tadi bahwa sebenarnya itu tidak ada perbedaan di tengah-tengah para ulama ya secara umum bahwa tadi air yang ketika dia sudah bercampur dengan apa-apa yang berada di dalam luar dia, ya kayak contohnya kopi tadi, terus kemudian air sop misalnya, ya atau kuah soto misalnya, atau kuah bakso misalnya, ya maka dia sudah kehilangan posisinya atau sifatnya sebagai at-tahur tadi. Ya. Nah hanya saja, jadi ini yang disampaikan misalnya Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, beliau menyatakan selain nabit, ya cairan selain air seperti cuka, saus, ya kemudian susu, itu yang kami ketahui tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa semua itu tidak boleh digunakan untuk wudhu maupun mandi, ya karena Allah SWT telah menetapkan karakter suci dan menyucikan itu hanya pada air, ya dengan firman-Nya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Anfal, yaitu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ya. Jadi surat Al-Anfal ayat 11 bahwasanya wa yunazzilu 'alaikum, kami telah dan Allah telah menurunkan kepada kalian minas sama'i dari langit ma'al liyutahhirakum bihi, air untuk mensucikan kamu dengannya. Nah, beliau menyatakan dan nabit itu tidak bisa disebut sebagai air. Jadi yang dimaksud dengan nabit itu adalah rendaman kurma. Ya, jadi rendaman kurma ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, karena berarti karena dia telah kehilangan posisinya itu dari air yang disifati sebagai tahur. Ya. Nah hanya saja ya saya sampaikan tadi untuk larutan-larutan atau campuran air yang lain itu secara umum tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya hanya saja ada sedikit perbedaan terkait dengan nabit ini. Ya jadi ada yang berpendapat ya terkait dengan nabit ini bahwa di antara para sahabat itu ada yang berpendapat bahwa nabit ya atau nabit itu kan rendaman kurma ya atau juga perasan perasan buah ya. Nah jadi ada yang berpendapat perasan buah itu boleh ya untuk digunakan wudhu. Ya. Jadi bahwa bersuci itu tidak bisa menggunakan zat cair ya selain air tadi itu secara umum menjadi pendapat baik itu Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, begitu juga Abu Yusuf misalnya ya dari mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa air yang sudah menjadi campuran tadi itu memang tidak bisa digunakan ya untuk bersuci. Nah, hanya saja terjadi perbedaan pendapat itu terkait dengan nabit ya. Jadi nabit itu rendaman kurma atau juga perasan buah. Ada beberapa yang berpendapat bahwa perasan buah itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Terkait dengan perasan buah, ini beberapa yang berpendapat boleh, itu misalnya adalah kalau dari kalangan sahabat itu misalnya Ikrimah, ya, kemudian Abu Hanifah sendiri itu juga termasuk berpendapat bahwa perasan buah
itu boleh digunakan untuk wudhu, ya, atau untuk bersuci. Ya, lanjut. Ini beberapa dalil yang digunakan, ya, untuk yang berpendapat bolehnya menggunakan perasan buah, ya, atau nabit, ya, untuk dalam konteks ini khususnya adalah perasan kurma. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, anan nabiyyan qala lahu lailatal jin, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepadanya, yaitu maksudnya kepada Ibnu Mas'ud, lailatal jin, ya, pada malam al-jin. Jadi malam al-jin ini adalah malam ketika Rasulullah SAW itu berdakwah kepada kaum jin. Beliau bersabda, ma fi idawatika, ya, ini kepada Ibnu Mas'ud, apa yang ada di dalam wadah airmu itu. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, nabidun, itu nabit, ya, perasan kurma. Kemudian qala, ini qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, tamratun thayyibatun wa ma'un tahurun. Jadi kurma itu adalah thayyib, ya, dan airnya itu adalah tahurun, ya, suci, mensucikan. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa tadi, ya, perasan kurma atau rendaman kurma itu boleh, ya, digunakan untuk bersuci atau berwudu atau memiliki sifat mensucikan, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Hanya saja, ya, di dalam hadis ini itu menurut Imam Tirmizi itu terdapat di dalam sanadnya itu terdapat Abu Zaid, ya. Nah, Abu Zaid ini statusnya itu adalah majhul. Jadi majhul itu tidak dikenal di kalangan ahli hadis, ya. Nah, sehingga hadis ini itu disifati sebagai dhaif, ya. Jadi hadisnya lemah. Sehingga kalau dijadikan sandaran bahwa bolehnya bersuci dengan nabit, ya, berdasarkan hadis ini, maka pendapatnya itu menjadi pendapat yang lemah. Nah, begitu juga menurut para ahli hadis itu tidak dikenal bahwa Abu Zaid itu adalah bersahabat dengan Ibnu Mas'ud, ya. Sehingga kalau kemudian meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, maka tadi, ya, hadis ini menjadi dhaif. Nah, hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Berikutnya, ya, lanjut, bahwa Ibnu Mas'ud sendiri, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu beliau menyatakan, lam akun lailatal jinni ma'a rasulillahi, tidaklah aku itu bersama dengan Rasulullah lailatal jinni, pada malam al-jin, ya. Bahwa maaf, itu bukan wawaditu, ya, itu kayak apa? Jadi wawaridtu anni kuntu ma'ahu, ya, padahal aku sangat ingin bersama dengan beliau. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sendiri, yang beliau itu menyangkal bahwa beliau itu bersama Rasul pada malam al-jin tadi. Nah, ini menambah lemahnya hadis yang disebutkan dari yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebelumnya. Nah, sehingga ini menguatkan pendapat yang tadi, ya, bahwa air, ya, ketika dia bercampur dengan sesuatu yang di luar air, ya, yang kemudian sesuatu tadi mendominasi, ya, sehingga air tadi kehilangan sifatnya sebagai air, jadi tidak lagi disebut sebagai air, maka dia kehilangan sifatnya sebagai tahurun. Nah, berbeda kalau
yang bercampur dengan air tadi itu tidak mendominasi dan tidak merubah sifatnya sebagai air. Ya, misalnya pasir misalnya, ya. Jadi air itu bercampur dengan pasir. Nah, kalau bercampur dengan pasir misalnya, nah ketika pasir itu mengendap, maka kan yang terjadi itu kan hanya bagian atasnya ya air saja. Maka air yang demikian itu tidak kehilangan sifatnya sebagai tohurun. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian berikutnya lanjut. Berikutnya yang kedua, air itu kehilangan sifatnya sebagai tohurun itu adalah ketika air tadi itu kurang dari 2 kulah. Apa itu 2 kulah nanti kita bahas, ya. Terus kemudian dia kena najis. Maka dia menjadi air najis, ya. Karena menjadi air najis, maka dia air tadi kehilangan sifatnya sebagai tohurun, yaitu suci yang mensucikan. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwasanya ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i, dan beliau itu ditanya terkait dengan air. Yakunu fil falati, ya, minal ardi. Yang air itu berada di dalam tanah lapang. Wa ma yanubu minas sibai wad dawadi. Dan air tadi itu sering didatangi, ya, oleh binatang buas dan hewan tunggangan. Qala, ya, kemudian Ibnu Umar berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabtha. Jika air atau keberadaan air itu adalah 2 kulah, lam yahmilil khabtha, maka air tadi itu tidak mengandung kotoran atau najis. Nah, jadi dari hadis ini kemudian bisa difahami bahwa mafhum atau pemahaman mukhalafah, ya, mafhum sebaliknya, bahwa kalau air 2 kulah, ya, maka dia tidak mengandung najis. Maka mafhum mukhalafahnya itu adalah jika airnya itu kurang dari 2 kulah, ya, kemudian dia terkena najis, maka air tadi itu kemudian menjadi air najis. Ya. Nah, jadi ini menjadi dasar tadi, menjadi dalil hilangnya sifat tahurun pada air, yaitu ketika dia jumlahnya itu adalah kurang dari 2 kulah, kemudian dia terkena najis. Ya. Lanjut. Nah, berbicara terkait dengan pengaruh najis terhadap air, yang pertama, jika air itu adalah lebih dari 2 kulah, kemudian dia terkena najis, maka air tadi itu tidak najis. Ya. Jadi air yang lebih dari 2 kulah kemudian terkena najis, maka airnya itu tidak berubah menjadi air najis. Nah, konteks pembahasan kita di sini itu adalah ketika najisnya itu tidak mendominasi, tidak merubah warna, bau, dan rasanya. Konteksnya itu, ya. Jadi kalau misalnya airnya itu lebih dari 2 kulah, terus kemudian kena najis, najisnya itu 1 truk misalnya, ya, sehingga berubah warna, bau, rasanya, maka walaupun lebih dari 2 kulah, maka air tadi berubah menjadi air najis. Ya, tapi konteksnya di sini adalah tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, ini untuk yang lebih dari 2 kulah. Untuk air yang kurang dari 2 kulah, itu ternyata ada 2 pendapat. Ya, jadi air kurang dari 2 kulah kemudian kena najis, itu ada yang berpendapat bahwa enggak najis. Ya, beberapa yang berpendapat tidak najis itu adalah misalnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Hasan Basri, Sa'id bin Musayyib,
atau Ikrimah, Jabir bin Zaid, Ibnu Abi Layla, ya, As-Sauri, Dawud, Ibrahim An-Nakhai, Yahya Al-Qattan, Al-Auza'i, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Munzir, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat, kemudian Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat itu berpendapat tidak najis. Ya. Nah, jadi cuma ini perlu saya sampaikan juga bahwa bisa jadi kemudian tadi ya, di sini kan disebutkan misalnya Imam Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat misalnya, atau Syafi'i dalam salah satu riwayat. Nah, jadi perlu saya sampaikan sekali lagi sebagaimana saya sampaikan di pertemuan pertama ya terkait dengan persoalan fikih, bahwa persoalan fikih itu adalah berkaitan dengan amrul far'i, jadi perkara cabang. Yang itu bisa jadi terjadi perbedaan pendapat, ya. Jangankan yang berbeda mazhab, di dalam satu mazhab sendiri itu bisa jadi ada perbedaan pendapat, ya. Bahkan yang bukan hanya dari pengikut satu mazhab, tetapi pendapat yang disandarkan kepada imam mazhab pun itu bisa jadi terjadi perbedaan pendapat, ya. Karena di satu riwayat misalnya bisa jadi disebutkan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berpendapat seperti ini. Tetapi kemudian di dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat yang lain. Ya. Nah, begitu juga bisa jadi nah, sehingga maksud saya adalah bisa jadi memang di sini di dalam perkara ini ada perbedaan pendapat. Ya. Bisa jadi kemudian di dalam riwayat yang lain itu mendapatkan Ibnu Abbas ternyata tidak berpendapat tidak najis, tapi beliau berpendapat najis. Bisa jadi di dalam riwayat yang lain menyebutkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah najis. Ya. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kula, kemudian kena najis, maka najis. Yang berpendapat seperti ini misalnya adalah Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ishaq, Abu Ubaid, kemudian Asy-Syafi'i. Nah, di sini kan juga disebutkan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, juga Imam Ahmad, ya dalam pendapat yang masyhur dari keduanya. Ya, lanjut. Nah, dalil dari kelompok yang pertama yang menyebutkan bahwa kalau air kurang dari 2 kula itu kena najis, itu tidak najis. Yaitu adalah dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Jadi Rasulullah bersabda sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu pun illa ma ghalaba ala rihihi, kecuali apa-apa yang mendominasi ya ala rihihi, baunya. Maksudnya mendominasi itu adalah merubah ya atas baunya, wa ta'mihi, rasanya, wa launihi, dan juga warnanya. Ya. Nah, kalau tadi konteks pembahasan kita hadis yang kurang dari 2 kula kena najis, itu kan konteksnya adalah tidak berubah, tidak mendominasi bau, rasa, dan warnanya. Sehingga berdasarkan dalil ini, maka mereka berpendapat ya berarti tidak najis walaupun kurang dari 2 kula, walaupun kena najis. Ya. Nah, tetapi menurut pendapat Ad-Daruqutni, beliau berkata bahwa hadis ini tidak bisa dibuktikan. Begitu juga Imam An-Nawawi, ya di dalam kitab Al-Majmu', beliau berkata para ahli hadis sepakat mendhaifkan hadis ini. Artinya hadis ini itu disifati sebagai hadis yang lemah. Lanjut. Sementara kelompok yang kedua itu dalil bahwa air yang kurang dari 2 kula terus kemudian kena najis itu disifati sebagai air najis, itu adalah sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu hadis terkait dengan air 2 kula, bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabsa." Jika keberadaan air itu adalah 2 kula, maka dia tidak mengandung kotoran atau najis.
Nah, dari hadis ini mengandung hukum mukhalafah tadi, yaitu pemahaman kebaikan bahwa kalau airnya itu adalah kurang dari 2 kula, maka kena najis, maka ia menjadi air najis. Kalau tidak difahami mafhum mukhalafah seperti itu, maka hadis terkait dengan air 2 kula ini itu menjadi hadis yang tidak ada faedahnya. Ya. Jadi kalau tidak ada perbedaan antara air yang kurang dari 2 gula dengan air yang 2 gula atau lebih, itu tidak ada perbedaan, maka tidak ada faedahnya Rasulullah menyebutkan istilah 2 gula ini, ya. Karena akhirnya kan sama saja, ya. Jadi baik itu 2 gula maupun kurang dari 2 gula, ya. Kalau kena najis dan tidak merubah bau, warna, dan rasanya, ya nggak najis. Gitu. Jadi akhirnya menjadi tanda tanya, menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah menyebutkan ada 2 gula ini? Ya, sehingga kalau tidak ada perbedaan, maka hadis ini menjadi tidak berfaedah. Padahal ini adalah hadis yang sahih. Kalau hadis itu tidak berfaedah, maka tidak bisa digunakan, berarti harus ditinggalkan, harus diabaikan. Ya. Nah, sementara mengabaikan hadis yang sahih itu adalah perkara yang tercela di dalam agama dan tidak diperbolehkan. Ya, nah sehingga hadis ini harus diamalkan, ya, tidak boleh dibuang, tidak boleh diabaikan karena merupakan hadis yang sahih. Ya, karena harus diamalkan, maka memberikan pemahaman ada perbedaan antara air yang 2 gula dengan air yang kurang dari 2 gula. Ya, lanjut. Ini cepat saja. Jadi terkait dengan ukuran 2 gula, pertama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 2 gula itu adalah bikilali hajar. Ya, jadi 2 gula itu menggunakan tampayan kota hajar. Ya. Nah, jadi ini sebagai patokan ukuran 2 gula. Jadi idza balagul ma'u qulatain bi kilali hajar, kan di dalam hadis ini Rasulullah bersabda tidak hanya dengan idza balagul ma'u qulatain. Jadi tidak hanya menyebutkan 2 gula, tetapi kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa qulatain ini adalah bi kilali hajaro. Jadi bikilali hajaro, yaitu dengan tempayan kota hajar, ini menjadi penjelasan kullah yang dimaksud oleh Rasulullah. Lanjut. Jadi kesimpulannya, ukuran kullah itu adalah yang dipakai kullah hajar. Nah, Ibnu Juraid, jadi Ibnu Juraid ini adalah ulama Asy-Syafi'iyah. Beliau berkata bahwa aku melihat kullah hajar. 1 kula itu sebanyak 2 kirbah, ya, kantong air dari kulit, atau 2 kirbah lebih sedikit. Jadi Ibnu Juraid itu adalah bahwa 1 kula itu adalah 2 kirbah atau 2,5. Jadi kalau 2 kula itu berarti sama dengan 4 sampai 5 kirbah. Sebagaimana perkataan atau pendapat dari Imam Syafi'i, beliau menyatakan untuk kehati-hatian, maka ditetapkan bahwa 1 kulah itu adalah 2,5 kirbah. Nah, sehingga air yang berukuran 5 kirbah itu tidak akan membawa atau tidak akan menjadi najis, ya, berdasarkan dalil terkait dengan 2 kulah tadi. Ya, lanjut. Jadi ukuran 2 kulah itu adalah 5 kirbah. Nah, jadi istilah, ya, jadi 2 kula itu kira-kira sama dengan 500 rital Baghdad yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini juga ulama Asy-Syafi'iyah. Lanjut. Ini ukuran, lanjut. Nah, ini untuk mempermudah saja, ya. Jadi ukuran 2 kula ini menurut Mustafa Dibul Bugha. Jadi beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 2 kula itu setara dengan, jadi yang berpendapat ini 190 liter. Ya. Jadi 1 kirbah itu setara dengan 100 liter.
100 liter itu setara dengan 38,25 kg, ya, maka 500 liter itu setara dengan ini, ya, 191,25 liter. Sementara menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu, beliau berpendapat, beliau menyatakan bahwa 2 kula itu setara dengan 195,112 kg. Atau menurut satu pendapat, itu 2 kula itu setara dengan 270 liter. Ya, nah jadi ini perkiraan yang dimaksud dengan 2 kula itu. Ya, nah jadi nanti terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang berpendapat 2 kula itu adalah cukup 190 liter. Sementara kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa 2 kula itu adalah 270 liter. Ya. Nah, jadi silakan teman-teman sekalian mengikuti pendapat yang mana terkait dengan 2 kula ini. Jadi ini pembahasan kita pada malam hari ini ya terkait dengan at-tuhur. Jadi intinya at-tuhur itu adalah air ya, air atau dalam istilah Ibnu Qudamah itu adalah al-ma'u at-tahiru al-mutlaqu. Jadi air suci yang mutlak ya. Jadi at-tahuru itu adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk air yang bisa digunakan untuk taharah ya. Nah, air yang seperti ini akan kehilangan sifatnya sebagai at-tahur kalau mengalami 2 kondisi. Yang pertama itu adalah tercampur dengan barang-barang yang lain atau benda-benda yang lain yang akhirnya mengeluarkan dia sebagai air ya. Nah, sehingga walaupun dia tetap dihukumi sebagai suci, artinya tidak najis, tetapi ia kehilangan kemampuan untuk mensucikan. Terus yang kedua, jika air tadi itu kurang dari 2 kula, kemudian terkena najis, maka ia kehilangan sifatnya sebagai suci. Ya, karena ia akhirnya disebut sebagai air najis. Ketika ia kehilangan sifatnya menjadi suci, ya, kehilangan sifatnya sebagai benda yang suci, maka sekaligus ia akan kehilangan sifat sebagai benda yang bisa mensucikan. Ya, jadi secara umum seperti itu pembahasan kita. Yang pertama, saya tutup sementara. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Mungkin untuk mengefektifkan waktu bisa di chat saja ya, atau di ini saja pertanyaannya, jadi biar mungkin bisa lebih efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada Mas Denny, kepada moderator. Silakan. Ustaz, jazakallahu khair atas materinya. Silakan bagi teman-teman, tadi sudah di-share untuk materi dalam bentuk PDF di grup ya. Kalau misal mau membuka ulang sendiri sambil menggali pertanyaan atau ada yang kurang paham, silakan bisa dibuka file materinya. Untuk sekarang, silakan bagi teman-teman yang sudah menyimpan pertanyaan bisa mengajukan langsung, mungkin bisa supaya biar lebih ada interaksi gitu. Atau bisa juga chat. Boleh. Padahal boleh. Siapa yang mau bertanya? Bisa di... Iya, Bang Rustam, tafadhol. Nama dan asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam dari Ciampea. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan dikatakan 2 kula ya, meskipun ada perbedaan pendapat. Nah, sering kita jumpai di masjid-masjid tertentu itu kemudian semacam ada lewatan air ya, yang bentuknya seperti kolam atau bentuk apa ya, yang biasa dilewatin dan terkadang itu tidak mengalir. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz. Apakah sebagian itu mereka mengetahui
fikih hal tersebut ini bahwa harus mencukupi 2 kula agar kemudian tidak terkena najis gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi kan air yang tadi sudah terkena itu apakah kemudian tidak mengandung najis? Apakah air yang tadi dilewati kan biasanya kalau sudah kembali mengambil air wudhu baru biasanya sih terlewati kembali lagi. Nah, apakah kemudian air tersebut tadi dikatakan mengandung najis atau hanya kemudian tidak bisa digunakan lagi untuk dalam hal ini tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Mungkin seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ditampung dulu, Ustaz? Atau... Iya. Ya, kita tampung dulu. Kalau ada yang lain, ya. Teman-teman yang lain, tafadhal. Ada Mas Syaiful, ada Mas Devi, ada Mas Farisul Khair, ada Mas Raihan, Mas Rifaldi, Mas Gelar, tafadhal. Isal Satya, tafadhal. Dari saya Tad. Maaf ya, moderator juga menambahkan itu. Tadi hampir sama sih ya seperti Bang Rustam. Saya pernah kan mau sholat bareng sama guru saya gitu kan. Jadi karena nggak ada air di tempat wudhu, jadinya wudhu pakai ember gitu Tad. Jadi ambil dari sumur. Nah pas saya ambil dari sumur, terus air yang di ember itu pegang sama saya gitu. Terus sama guru saya, Kenapa? air yang di ember itu kena tangan saya gitu kan. Nah, terus sama guru saya suruh diganti gitu, jangan kepegang gitu air yang buat mau wudhu gitu kan. Nah itu gimana Tat? Saya nggak percaya. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain belum ada, bisa dijawab dulu, Ustaz. Boleh. Iya. Jadi pertama memang perhatian kita ya terkait dengan air ya atau tuhur sisi air yang memiliki kemampuan untuk mensucikan ini memang sangat penting ya. Jadi kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, miftahus sholati at-tuhur. Jadi kunci dari sholat itu adalah at-tuhur, ya, suci. Begitu juga kalau di dalam hadis yang lain, misalnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim misalnya beliau menyatakan at-tahuru syatrul iman. Jadi at-tahur atau suci itu merupakan syatrul iman. Ya, jadi separuh dari iman. Nah, yang dimaksud dengan al-iman di sini itu maksudnya adalah as-sholat. Ya, jadi sholat. Nah, ini memang menunjukkan bahwa kesucian itu menjadi faktor yang sangat penting ya di dalam salah satunya adalah aktivitas sholat. Sehingga menjadi perkara yang harus diperhatikan ya terkait dengan at-tahur. Nah, lantas bagaimana ya kalau dalam kondisi tadi ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah mereka mengerti terkait dengan air bulan seterusnya ya harus ditanyakan yang bersangkutan ya. Nah, tetapi memang tentunya yang harus dibuat itu adalah
yang harus didesain itu tentunya harus dibuatnya itu ya memang ya lebih dari 2 kula atau minimal 2 kula. Atau kalau enggak ya itu dibuatnya sistemnya itu adalah mengalir. Ya. Jadi kan ada yang sistemnya gitu. Ya, jadi itu airnya ngalir terus. Ya. Nah, sehingga kita itu merasa memang lebih ini ya, lebih apa ya? Jadi merasa lebih aman. Gitu. Yakin gitu. Ya. Nah, jadi merasa lebih aman. Nah, itu yang pertama. Jadi ini adalah idealnya seperti itu. Ya. Jadi idealnya seperti itu. Nah, tetapi bagaimana kalau kita misalnya mendapatkan di masjid misalnya atau di suatu masjid itu di tempat wudhu misalnya ada semacam genangan air yang disiapkan, ya. Apakah kita perlu mengukur ini ada 2 kula atau enggak misalnya gitu ya. Terus kemudian, nah, jadi sebenarnya gini, ya. Jadi sebenarnya air 2 kula atau air yang kurang 2 kula itu dia menjadi air yang najis itu kan ketika dia kena najis. Ya. Nah, ketika dia kena najis, ini konteksnya adalah ini bisa jadi fakta gitu ya. Tetapi secara praktek dia disifati bagi kita sebagai air najis itu jika kita mengetahui bahwasanya air yang kurang dari 2 kula tadi itu terkena najis. Ya. Nah, jadi kalau ada air 2 kula atau air kurang dari 2 kula kemudian terkena najis dan kita mengetahui bahwa air yang kurang dari 2 kula tadi terkena najis, maka air kurang dari 2 kula yang terkena najis tadi itu dihukumi bagi kita itu sebagai air najis. Tapi kalau ada misalnya air kurang dari 2 kula, nah faktanya itu terkena najis. Tapi kita nggak tahu bahwa air yang kurang dari 2 kula tadi itu terkena najis. Ya, maka itu bagi kita tidak dihukumi sebagai air najis. Walaupun faktanya sebenarnya ia adalah air najis. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, jadi air yang kurang dari 2 kula tadi, terus kemudian kena najis tadi, itu adalah ketika kita memang tahu bahwa air itu kena najis. Kenapa? Fakta bahwa air yang kurang dari 2 kula tadi terus kena najis, tapi kita nggak tahu bahwa itu adalah kena najis, ya, itu tetap dihukumi sebagai air suci bagi kita yang nggak tahu ini, karena hukum asalnya itu kembali kepada hukum awal. Ya, jadi hukum awalnya air tadi disifati sebagai air yang suci atau tahur tadi. Ya, karena kita nggak tahu bahwa air tadi itu kena najis, maka hukumnya mengikuti hukum awalnya bahwa ia adalah air yang suci bagi kita. Ya, baru kalau kita tahu bahwa itu kena najis, maka itu dihukumi sebagai air najis. Nah, bagaimana kalau ghalabatu dzon, ya, dugaan kuat? Kita menduga kuat itu terkena menduga kuat terkena najis. Kalau itu diduga kuat terkena najis, ya maka dia dihukumi sebagai air najis, ya. Tapi dugaan kuat itu bukan dugaan tanpa ini ya, tanpa yang namanya dugaan kuat itu ada faktor-faktor atau indikasi-indikasi yang mendukung, gitu. Ya, jadi ada indikasi-indikasi yang mendukung dugaan itu, ya. Nah,
Maka dalam kondisi yang seperti itu, kalau itu adalah ghalabatul dzon, maka yang berlaku adalah, atau dugaan kuat, maka yang berlaku adalah air tadi itu dihukumi sebagai air yang najis. Ya. Nah, kalau dihukumi sebagai air najis ya berarti ya ya harus dihindari gitu. Ya harus dibersihkan. Ya. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Nah, nanti ya sebenarnya pada pembahasan berikutnya. Tapi ini ya gini, kena najis, ya, kena najis, itu kan nggak harus wudhu lagi. Ya, jadi kena najis itu tidak mengharuskan kita wudhu lagi. Jadi kalau kemudian ghalabatul dzonnya, ya, ghalabatul dzonnya itu atau dugaan kuat kita air genangan tadi itu najis, ya, solusinya adalah ketika kemudian setelah wudhu, ya, kita melewatinya, maka sebelumnya itu bawa air dulu, gitu, ya, bawa air kemudian melewatinya, maka siram atau basuh, ya, dengan air yang kita bawa tadi kaki kita yang terkena air yang kita duga secara kuat kena najis tadi. Ya, jadi kalau kena najis kan nggak harus wudhu lagi. Nah itu kalau ghalabatul dzon kita bahwa air tadi itu adalah terkena najis dan kita memang tidak bisa menghindarinya, nggak ada jalan lain, gitu. Ya. Jadi itu beberapa terkait dengan pertanyaan pertama. Ya. Terus kemudian terkait dengan pertanyaan kedua. Nah kalau pertanyaan kedua ini nanti masuknya itu adalah ke dalam pembahasan al-musta'mal. Ya. Jadi al-musta'mal itu adalah air yang sudah terkena atau air yang sudah digunakan, itu adalah nanti masuknya pembahasan al-musta'mal. Ya. Jadi pertanyaan dari Mas Denny kita simpan dulu, insya Allah kita bahas minggu depan. Ya. Siap, Ustaz. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Ini ada yang bertanya lewat Ustaz. Ya. Yang pertama dari Farisul Khair. Assalamualaikum Ustaz, dari ketiga pendapat mengenai dua qula itu, manakah yang sanad dan sifat rawinya yang sahih? Kemudian jika kita mandi junub, ada bagian dari mandi junub ini adalah wudhu. Apakah setelah mandi junub tanpa membatalkan wudhunya, kita harus berwudhu kembali untuk melakukan sholat? Kemudian ada lagi dari Mas Gelar, beliau bertanya, kenapa air laut itu suci tapi tidak mensucikan, Ustaz? Dan satu lagi, misal kita sedang lagi jalan kaki dan hujan. Nah, kemudian air hujan yang jatuh ke tanah tersebut terkena pijakan kaki kita dan mengenai celana. Lalu kemudian kita sholat dengan keadaan celana terkena ciptaan air hujan yang bercampur tanah. Nah, itu sholatnya sah apa tidak? Itu, Ustaz. Iya. Baik. Pertanyaan pertama ya terkait dengan dua qula tadi. Jadi sebenarnya gini, terkait dengan dua qula itu tidak terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi bahwa kan tadi disampaikan bahwa qula, jadi qula syar'i itu bagaimana yang disebutkan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim itu adalah biqilali hajar. Jadi qula syar'i itu adalah qula dengan ukuran tempayan kota hajar, ya. Dan ini adalah tidak ada perbedaan pendapat, ya. Dan di tengah-tengah ulama itu mereka memahami bahwa tempayan kota hajar, ya, itu adalah tadi kisarannya itu satu qulahnya itu adalah 2 kirbah
atau 2,5 kirbah gitu. Jadi kan kalau zaman dulu itu kan nggak ada ini ya, belum ada liter. Iya. Nah, jadi akhirnya pakai tadi ya, kirbah atau tempayan tadi. Nah, tempayan kota hajar, jadi yang dipakai tempayan kota hajar gitu, ya. Nah, tapi secara prakteknya kan tempayannya itu nggak semua pasti sama ukurannya kan, ya. Tetapi di situ ada ranknya gitu loh, ada orang mengenal bahwa tempayan kota hajar itu ukurannya itu segitu gitu, ya. Walaupun di sana ada kurang lebihnya, ya, bahwa di sana ada kurang lebihnya. Nah, makanya tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Juraij itu bahwa kisarannya itu adalah 2 kirbah atau 2,5 kirbah. Sementara Imam Syafi'i beliau memilih kalau mau aman itu berarti dua kula itu adalah 5 kirbah. Nah, jadi terkait dengan hal ini itu secara umum di tengah-tengah para ulama tidak terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Jadi yang sahih itu ya. Nah, persoalannya itu sebenarnya hanya pada konversi kirbah ini. Konversi 2 kulah ini itu menjadi istilah yang kita gunakan saat ini, yaitu liter. Ya. Jadi kan persoalannya itu gitu. Dan ini bukan persoalan dalil, tapi ini persoalan mafhum terhadap fakta gitu. Ya. Jadi ini sama kayak misalnya zakat fitrah itu berapa liter sih, berapa kilo sih, ya. Nah, itu kan terjadi perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu kan hanya pada konversinya ke dalam ukuran yang sekarang. Ya. Nah, jadi itu persoalannya. Nah, mana yang kita pilih? Ya pertama ya kita tergantung kita mau sikoh kepada atau percaya kepada pendapat yang mana. Gitu. Ya. Nah, kalau mau aman ya tentunya yang dengan ukuran yang atau dengan ukuran yang lebih ini kan, lebih besar gitu kan, atau lebih volumenya lebih besar, itu kan lebih aman gitu. Ya. Nah, jadi itu intinya. Ya. Kalau kemudian ngambil pendapat tadi 190 liter ya silakan. Ngambil kemudian 270 liter ya silakan. Tapi yang jelas itu tadi ya, kalau ukuran kirbah itu nggak ada perbedaan pendapat, yaitu antara 4 sampai 5 kirbah. Ya. Nah, jadi itu terkait dengan kula. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan mandi junub. Ini sebenarnya nanti ya pada beberapa pertemuan berikutnya sebenarnya nanti terkait dengan mandi. Ya, jadi ini kita baru bicara air, ini sudah sudah pengen bahas mandi junub aja. Jadi semangat sekali ini bahas mandi ya. Jadi nanti akan kita bahas, tetapi intinya adalah bahwa mandi itu sudah mencukupi wudhu. Ya, artinya kalau kita mandi ya atau mandi junub, maka secara syar'i itu tidak perlu lagi kita wudhu. Ya, karena apa? Karena ketika kita mandi, maka itu sudah masuk bersuci, karena itu adalah menghilangkan hadas besar sekaligus menghilangkan hadas yang kecil. Jadi intinya adalah sudah tidak disyariatkan untuk wudhu. Ya, walaupun kemudian boleh kalau wudhu lagi boleh. Ya, walaupun ada sahabat kalau nggak salah Ibnu Abbas itu yang berpendapat bahwa kalau setelah mandi itu kemudian wudhu, itu dihukumi boros, ya, membuang-buang air. Ya, kenapa? Karena mandi itu sudah mencukupi, gitu. Ya,
Tapi kalau misalnya kita berada pada kondisi yang air melimpah misalnya, ya, jadi airnya melimpah, ya nggak apa-apa, ya, kita kemudian setelah mandi itu kita wudhu juga, ya, insya Allah akan mendapatkan berkah pahala wudhu. Ya. Jadi itu ya terkait dengan pertanyaan dari Mas Faris. Ya. Nah berikutnya tadi pertanyaan dari Mas Gelar ya terkait dengan kenapa air laut itu suci tapi tidak mensucikan. Nah jadi ini saya klarifikasi. Jadi air laut itu suci mensucikan, ya. Jadi air laut itu suci mensucikan. Nah karena di dalam hadis yang diriwayatkan tadi, jadi hadisnya sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya ketika Rasul ditanya apakah kami berwudu dengan air laut, itu beliau menyatakan huwa tahur. Jadi air laut itu at-tahur. Jadi at-tahur itu suci dan mensucikan. Ya. Jadi air laut itu boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi junub. Ya. Jadi kalau misalnya naik kapal misalnya, kapal ini ya, kapal laut, kemudian malamnya bermimpi, udah langsung nyebur aja ke laut. Dijamin. Nah, tapi tentunya dengan niat, karena nanti ketika itu adalah perkara ibadah, itu harus niat. Ya, jadi niat mandi, junub, nyebur, nah sudah, ya, nggak balik lagi ke kapal. Ya. Itu terkait dengan air laut. Nah, berikutnya itu adalah kalau misal kita jalan kaki kemudian hujan, kemudian hujan itu jatuh ke tanah, kena pijakan kita, kemudian kena celana, berjamur tanah, nah itu sholatnya bagaimana? Nah, jadi ini kembali kepada hukum asal sebenarnya bahwa tanah pun itu hukum asalnya itu adalah suci. Ya, jadi tanah itu hukum asalnya suci. Kalau air itu hukum asalnya adalah at-tahur, ya, suci dan mensucikan. Ya, tapi kalau tanah itu hukum asalnya suci dan ia bisa mensucikan, ya, ia bisa mensucikan dalam kondisi tidak ada air. Makanya tanah itu atau debu itu bisa digunakan untuk tayamum, ya, berarti dia bisa mensucikan. Ya, dalam konteks ini adalah hadas, ya, hadas kecil. Nah, sehingga kalau misalnya kita jalan pas hujan-hujan, kena percikan-percikan air, kemudian tanah dan macam-macam, ya insya Allah itu dihukumi sebagai suci, artinya nggak apa-apa, artinya itu bukan najis, ya, karena kan kita nggak tahu kan bahwa apakah di situ ada najis atau tidak misalnya, ya, kecuali kalau misalnya kita tahu bahwa atau kaki kita misalnya kena najis, ya, ketika jalan itu. Tapi kalau kemudian hujan, justru kan kena hujan dan macam-macam itu, malah itu bisa jadi kemudian menghilangkan najis itu sendiri, ya. Jadi intinya adalah percikan dari air hujan yang kena tanah, terkena tanah, ya, terkena kalau tanah kena air itu, nah itu insya Allah itu tidak dihukumi sebagai najis. Ya. Baik itu Mas Denny. Silakan. Yang ada berikutnya. Ya, selanjutnya ada ini dari Mas Rivaldi. Izin bertanya, Ustadz, misal ada dalam kondisi sakit, seseorang tidak bisa berwudu dengan air biasa karena merasa badannya kedinginan, sehingga memakai air yang dimasak untuk menghilangkan rasa kedinginan. Nah, apakah air itu tetap mensucikan, Ustadz? Ya, airnya dimasak gitu, untuk pakai air hangat. Iya. Kalau airnya dimasak air saja, nah itu tidak menghilangkan sifat at-tahur, ya, mensucikan.
Tapi kalau airnya itu dimasak bersama dengan tomat, kentang, bumbu, dapur, Jadi sop, Ustaz. ya, kemudian jadi sop, nah, itu kehilangan sifat at-tahur, ya. Atau misalnya airnya dimasak bareng kopi misalnya. Wah, sekaligus nih buat wudhu, sekaligus buat ngopi misalnya. Maka ia kehilangan sifatnya sebagai at-tahur. Ya, jadi intinya itu adalah bahwa baik itu air panas maupun air dingin, ya, itu tetap boleh digunakan untuk bersuci. Ya, jadi air panas tidak kehilangan sifatnya sebagai air yang mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Ya, nah hanya saja terjadi perbedaan pendapat itu terkait dengan air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Ya. Nah, jadi ada yang memakruhkan, ada yang berpendapat bahwa air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu makruh. Nah, tetapi secara umum para ulama berpendapat bahwa tetap boleh, ya, bersuci dengan air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Ya, jadi hanya saja memang ada hadis yang menyebutkan bahwa air yang dipanaskan dengan matahari itu tidak bagus, ya, atau tidak baik digunakan untuk bersuci. Ya, nah jadi saya nggak tahu ya maksudnya apakah sudah ada penelitian atau apa, tetapi di dalam hadis itu ada dari aspek kesehatan gitu ya. Jadi bisa merusak kulit atau saya lupa ya. Jadi yang intinya akhirnya tidak disarankan untuk bersuci itu dengan air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Jadi secara umum tetap boleh, dan airnya sendiri itu bisa mensucikan. Ya, jadi boleh pakai air yang dimasak. Ya, jadi yang nggak boleh itu pakai air panas ya, air mendidih. Nah, itu jangan. Bahaya, Ustaz. Ini air hangat nggak apa-apa. Ya, kalau airnya mendidih jangan. Ya, baik itu. Sekarang Ustaz. Kemudian ada lagi nih. Iya, boleh. Dari Farisul Khair. Apakah jika air lebih dari 2 kulah tadi kita tahu terdapat bangkai binatang namun tidak berubah warna, rasa, dan bau, apakah air tersebut masih dapat digunakan, baik air itu mengalir ataupun mengenang? Kita tahu gitu ya, ini kasusnya kita tahu. Gimana Ustaz? Iya, jadi tadi ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, jadi beliau menyatakan kan di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Idza kana ma'u kullatain", ya, jika keberadaan air tadi itu adalah 2 kula, lam yahmil khabsa, maka dia tidak akan mengandung najis, tidak akan mengandung kotoran. Ya, jadi idza kana ma'u kullatain, jadi ketika air itu 2 kula, jadi maksudnya lam yahmil khabsa atau tidak mengandung najis, itu berarti dia tidak disifati najis. Walaupun misalnya di sana ada bangkai, ya, atau ada benda-benda yang kita tahu bahwa itu adalah najis. Ya. Jadi kalau itu lebih dari 2 kula, nah dengan catatan tadi tidak mendominasi, tidak berubah warna, bau, dan rasanya, maka air yang lebih dari 2 kula atau 2 kula lebih, 2 kula atau lebih dari 2 kula, itu dia tetap dihukumi sebagai air yang at-tahur. Ya. Tapi kalau sudah berubah, maka ya dia kehilangan sifatnya, berarti dia posisinya sebagai air najis. Karena najisnya tadi telah mendominasi. Ya. Seperti itu untuk yang 2 kula atau lebih dari
2 kula. Ada lagi? Silakan. Ustaz. Ini masih terkait warna, rasa, dan bau, Ustaz. Apa semua warna, semua rasa, dan semua bau, Ustaz? Misal airnya itu bau wangi gitu. Mungkin ada bangkai yang bau wangi gitu. Atau gimana, Ustaz? Itu merubah sifat aslinya air. Iya. Ya, jadi jadi adanya perubahan warna, bau, rasa itu kan menunjukkan bahwa sesuatu atau benda yang masuk ke dalam air itu mendominasi air tadi. Ya. Jadi jadi airnya itu maghlub, ya, airnya itu kalah, ya, didominasi. Ya, karena sudah didominasi, maka akhirnya dikatakan dia kehilangan sifatnya sebagai air tadi. Ya, nah jadi itulah kemudian pertimbangannya kenapa dikatakan bahwa tadi, gitu ya. Ya nggak harus tiga-tiganya ya, jadi nggak harus tiga-tiganya karena bisa jadi yang berubah itu adalah salah satunya. Ya. Nah tentunya ya di sini nggak harus tentunya tadi ya dengan inilah ya dengan kalau perkara agama itu kan nggak dipersusah ya sederhana ya. Jadi untuk melihat itu atau untuk mengetahui itu ini bukan perkara yang wah harus masuk lab dulu nih misalnya gitu ya. Ya harus diuji dulu gitu. Kan bukan perkara itu ya. Jadi kandungannya terus kemudian benar nggak ini baunya telah berubah ya. Terus kemudian tapi tadi ya, jadi dalam perkara agama itu cukup dengan ghalabatuz dzan saja. Ya, jadi dugaan kuat ini warnanya berubah. Ya, diduga kuat ini baunya berubah. Diduga kuat ini rasanya berubah. Ya, misalnya. Nah, jadi cukup dengan itu, maka kemudian bisa terapkan ya hukumnya. Ya, jadi nggak harus kemudian diteliti. Ya, jadi nggak harus memang yakin karena ini adalah persoalan syariat. Jadi persoalan syariat itu tidak harus sampai derajat al-ilm atau al-yakin, ya, atau tasdikul jazm, ya, pembenaran yang pasti. Jadi kalau perkara syariat itu cukup dengan ghalabatuz dzan, dugaan kuat. Ya, sebagaimana masuknya waktu sholat misalnya, kalau kita sudah menduga kuat bahwa sudah masuk sholat, maka itu menjadi sah untuk kemudian beramal, ya. Nah, tetapi tadi yang namanya dugaan kuat atau ghalabatuz dzan itu adalah dugaan berdasarkan indikasi-indikasi, ya. Jadi bukan dugaan tanpa ada indikasi-indikasi. Jadi hanya ini ya, hanya menduga-duga itu kan kayaknya gitu. Ya. Nah, jadi kalau kayaknya karena kadang-kadang kan ada ya orang yang suka was-was. Nah, jadi ghalabatuz dzan itu bukan was-was. Ya. Jadi di dalam persoalan fikih itu ketika was-was maka atau galau gitu ya atau ragu maka kembalikan kepada yang tidak meragukan. Ya. Jadi hukum asalnya gitu. Ya. Jadi atau kembalikan kepada hukum asalnya. Ya. Jadi misalnya nih saya sudah wudhu. Ya, saya ingat pasti bahwa saya sudah wudhu. Nah, terus kemudian tapi saya ragu-ragu. Saya ini sudah batal atau belum? Gitu. Ya. Nah, kalau saya ragu-ragu, saya batal atau belum, maka kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah saya sudah wudhu. Ya. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau kemudian saya ragu-ragu nih, ya,
Terus kemudian kalau gitu saya putus lagi saja, misalnya gitu. Nah, itu juga boleh juga gitu, kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau ragu-ragu di sini beda dengan misalnya gini. Saya sudah wudhu, ya. Dugaan kuat saya, ya. Jadi antara ingat dan enggak sebenarnya. Tetapi dugaan kuat saya ini saya sudah batal. Gitu. Ya. Jadi kalau dugaan kuat saya sudah batal, ya maka harus wudhu. Ya. Nah, jadi kayak air tadi. Jadi kalau kita tahu ini, setahu kita ini airnya bukan air najis, ya, walaupun kurang dari 2 gula. Nah, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu apakah air ini kena najis atau enggak. Nah, kalau kita nggak tahu air ini kena najis atau enggak, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu air itu suci. Ya. Nah, kecuali kalau kemudian ada dugaan kuat kita bahwa air tadi kena najis. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi pertanyaannya apa? Ya, sebenarnya sudah terjawab, Ustaz. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Masih ada waktu nih teman-teman, sekitar 5 menit. Ini sampai jam 21.15 kata panitia. Masih ada yang mau bertanya nggak? Itu 1 lagi atau 2? Saya hitung 1 sampai 10 ya. Oh, ada Mas Farizu. Afwan, gini. Jadi kalau misalkan air sungai gitu ya, air sungai tersebut itu kan mengalir ya, tetapi dia itu sudah berubah baik warna, rasa, dan baunya gitu. Apakah tetap dikategorikan najis? Kan maksudnya itu airnya mengalir dan pastinya lebih dari 2 kula gitu. Seperti itu. Berubahnya itu berubah apa? Warnanya saja. Iya. Baunya gitu ya. Iya. Jadi pertama, iya. Jadi kalau sungai misalnya dia berubah warna, kemudian rasa, berubah baunya. Jadi harus dilihat faktanya. Jadi yang merubah ini apa? Ya, kalau misalnya yang merubah itu lumpur misalnya, ya, karena banjir. Kalau banjir kan sungai itu berubah, iya kan? Jadi butek gitu kan, jadi nggak jernih kan ketika banjir itu misalnya, ya. Nah, tentunya itu akan berbeda dengan ketika air itu misalnya jadi pembuangan limbah pabrik misalnya, ya. Jadi ketika limbah pabrik itu ini ya, atau misalnya mungkin kayak kali-kali di Jakarta gitu ya, misalnya yang ngalir tetap ngalir, ya. Tapi yang mendominasi di situ adalah limbah, sampah, kemudian polusi limbah gitu, ya. Dia tetap ngalir gitu kan. Nah, tetapi kalau yang sudah mendominasi itu ini, kalaupun dia tidak dihukumi sebagai air najis, dia dihukumi sebagai yang pertama tadi. Dia telah kehilangan sifatnya sebagai air gitu. Dia sudah kayak jadi air limbah gitu. Ya. Nah, ketika yang seperti itu maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, berbeda kalau dengan tadi yang merubah tadi itu kayak tanah tadi ya, lumpur atau ini. Ya. Maka maka sebenarnya ya dia tidak ini ya, tidak kategori yang pertama maupun yang kedua. Jadi dia tetap dihukumi sebagai air. Ya. Jadi secara sederhananya ya tinggal di ini aja. Tinggal ditampung atau diambil, kemudian tinggal diendapkan saja kalau misalnya bercampur dengan lumpur misalnya, ya. Nah, sehingga airnya itu masih bisa digunakan dan
masih bisa mensucikan. Ya. Nah, jadi berarti harus dilihat ya faktanya. Ya. Yang menyebabkan air tadi itu berubah tadi itu apa? Gitu. Ya, apakah memang najis atau memang menjadikan dia bukan lagi air, ya, kayak tadi limbah. Ya, karena kan ada tuh ya pabrik-pabrik itu kan yang langsung buangnya itu kan di kali ini kan ada misalnya. Ya, atau kalau ya, di Jakarta itu kan yang sudah ya jadi harus apa itu, apakah harus diperbaiki dengan strukturisasi atau dengan normalisasi misalnya sungai gitu kan. Nah jadi tadi bisa jadi dia telah kehilangan sifatnya sebagai air, ya, jadi harus dilihat seperti itu. Baik, itu mungkin ya Mas Faris ya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Sekarang waktu menunjukkan jam 21.58. Kalau misal sudah nggak ada pertanyaan, mungkin ada closing statement, Ustaz? Atau penyampaian untuk minggu depan seputar apa gambarannya gitu, Ustaz? Iya, jadi saya pikir mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi jelas ya. Jadi kalau kalau ada yang masih tidak jelas atau ditanyakan, nanti bisa ini ya, bisa ditanyakan di yang sudah bergabung di Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari tema-tema kita, jadi belum terselesaikan di dalam kajian kita sekarang, itu nanti bisa ditanyakan di atau lewat kontak ataupun media sosial yang dimiliki oleh mahasiswa cinta Quran, ya. Nah, insya Allah nanti bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa jadi nanti akan kita jawab atau berikan jawaban tambahan pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, sekarang kita membahas at-tahur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas al-musta'mal. Ya, jadi al-musta'mal itu adalah air yang sudah digunakan. Jadi bagaimana hukum dengan air yang sudah digunakan? Apa fakta jenis-jenis air yang sudah digunakan? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi mudah-mudahan masih bisa bergabung, ya, setidaknya sampai 11 pertemuan berikutnya, 10 pertemuan berikutnya, karena insya Allah sampai 10 pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan toharoh. Mungkin itu, Mas Dini. Baik Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat gitu ya. Buat teman-teman, semoga masih bisa bergabung ya sampai menutup usia, sampai akhir gitu ya, biar pemahaman kita utuh seperti itu. Baik, karena kita terbatas oleh waktu, dan syukron buat teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada teman-teman yang baru. Ada Mas Gelar. Ini Mas Gelar ini teman saya di UNB ternyata. Kemudian ada Mas Rizal, Mas Amir, Mas Arif, Mas Raihan, Mas Rifaldi, Mas Muhammad Saiful, Mas Farisul Khair. Kemudian ada Bang Rustam, ada Mas Devi. Ya, Anda ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mungkin bisa di-unmute mic-nya untuk perpisahan. Ya, syukron. Jazakallah khairan katsiran teman-teman semua. Jazakallah khairan. Jazakallah Ustaz. Ya, mari kita tutup acara kita malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar. Dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.